Selamat siang Budina, selaku guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Bram Sebastian dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teks editorial yang bertemakan fenomena K-pop dan dampaknya bagi remaja di Indonesia. Sebelumnya itu saya akan jelaskan kerangka dari teks editorial. Yang pertama ada tesis yang berisikan isu atau paparan fakta atau argumen awal yang saya tuliskan pada paragraf yang pertama dan juga yang kedua. Kemudian saya lanjutkan kepada argumentasi. Argumentasi merupakan penjabaran dari tesis dan juga argumen awal yang saya tuliskan pada paragraf 3, 4, dan yang kelima. Dan yang terakhir ada simpulan atau penegasan ulang, saya tuliskan pada paragraf yang ke-6. Di dalam teks editorial saya menuliskan ada beberapa fakta dan juga opini. Fakta yang pertama, K-pop lebih menarik daripada budaya di Indonesia di kalangan remaja. Salah satu budaya Korea atau budaya K-pop yang menjadi perhatian anak-anak remaja di Indonesia adalah artis Korea, kemudian ada grup band Korea, kemudian ada lagu Korea, dan ada juga film Korea. Dari keempat itu merupakan unsur yang bisa membuat budaya kita tergeser sedikit demi sedikit. Kemudian fakta yang kedua, budaya K-pop menyebar luas di Indonesia dan tidak mengenal batas usia. Dari anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, dan sampai orang dewasa pun gemar atau senang dengan budaya Korea. Mereka rela mengikutinya dari awal sampai akhir. Kemudian opini yang saya tuliskan dalam teks editorial ini adalah yang pertama, budaya Indonesia tak kalah menarik dengan budaya Korea. Karena apabila budaya kita pertontonkan, kita tunjukkan ke dunia luar, akan membuat takjub bagi mereka semua. Kemudian opini saya yang kedua dalam teks editorial ini adalah K-pop membuat waktu luang kita terbuang dengan sia-sia. Yang seharusnya waktu kita gunakan untuk belajar, kemudian beraktivitas sosial, berolahraga, dan lain-lainnya, malah kita gunakan untuk kita melihat aktivitas artis-artis Korea kita di media sosial, atau bahkan kita juga streaming film-film Korea yang kita sukai. Jadi kesimpulan dari teks editorial yang saya buat pada siang hari ini adalah kita harus cermat dalam memilah budaya asing yang masuk ke tanah air kita, yaitu ke Indonesia. Dan juga jangan sampai budaya kita tergeser dengan budaya-budaya mereka. Bagaimana sih caranya agar kita menjaga dan kita melestarikan budaya kita? Yang pertama, kita tidak boleh malu terhadap budaya yang kita punya. Meskipun budaya yang kita punya tergolong budaya yang jadul atau kuno, tetap saja kita tidak boleh malu. Meskipun cara berpakaian kita terlihat biasa saja daripada cara berpakaian orang luar negeri atau orang Korea, kita juga tidak boleh malu. Dan kita juga harus berani menunjukkan identitas diri kita, siapakah Indonesia, kita tunjukkan ke dunia luar. Kemudian cara yang kedua adalah kita mau belajar untuk melestarikan budaya kita. Kita mau mencoba hal-hal yang belum pernah kita cobai. Yang dulu kita belum bisa mencoba tarian Jawa, cobalah dari sekarang untuk belajar tarian Jawa, supaya budaya-budaya yang kita punya tidak hilang dengan begitu saja. Kemudian cara yang terakhir adalah kita harus berani tampil beda di dunia luar. Kita harus berani tunjukkan kita harus berani menunjukkan identitas kita harus berani menunjukkan jati diri kita ke dunia luar, agar
budaya-budaya yang kita punya selama ini bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Sekian penjelasan dari teks editorial saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.